Selamat balik lagi dengan saya Lalacu di Lokomotif hanya di e-channel. Oke, kita lanjut lagi membahas Maserati Levante. Maaf ya, salah penyebutan karena maklum ya, orang yang seperti saya ini kalangan menengah ke bawah ketika membahas mobil mewah ini kayak agak memiliki adrenalin tersendiri ya. Oke, Maserati memang nggak hanya nge-build eksteriornya aja nih yang dari luar kelihatan orang-orang itu wah mobil ini eksklusif nih. Tapi bagian interiornya juga dibuild dengan sangat baik. Jadi akan langsung Anda rasakan ketika masuk ke dalam mobil ini. Oke, kita mulai dari jok penumpangnya ya. Menurut saya jika kalian penumpang dari mobil Maserati Levante ini masih cukup nyaman duduk dan bersandar di kursi penumpang. Karena kursinya itu yang sangat lumayan empuk ya. Jadi kesan sporty yang ditampilkan dari jok-jok Maserati Levante S Grand Sport ini masih cukup nyaman untuk ditempati. Meskipun seperti yang kita tahu, mobil-mobil sport pasti lebih nyaman duduk di kursi pengemudi, ya kan? Kalian juga pernah nggak ngerasain itu? Kalau misalnya duduk di bangku pengemudi itu lebih nyaman. Tapi tenang aja, Maserati Levante ini kalian duduk dimanapun tetap merasakan kenyamanannya gitu ya kan. Tapi untuk mobil ini tidak karena kita duduk masih ada legroom dan juga headroomnya yang memadai meskipun bagian di atas kepala kita ini ada lengkukan untuk sunroofnya ya kan. Di bagian kursi penumpang juga terdapat armrest nih kayak gini nih ya kan. Jadi kalau misalnya kalian bingung nggak perlu takut kayak gini jatuh, udah tenang aja karena ada armrestnya itu kan. Oke, yang nyaman dan juga lebar disediakan juga untuk 2 cup holder, lalu ada ventilasi, AC, dan 2 buah slot USB dan slot 12 volt. Lalu di bagian door trimnya ini juga ada tombol-tombol dan juga bisa dijadikan sandaran lengan Anda. Dilengkapi juga dengan lampu di samping kanan kiri kursi penumpang. Di bagian pengemudi, Maserati juga memberikan kesan mewah dari build interior yang membuat dari bahan berkualitas serta jahitannya itu yang begitu rapi. Nah, panel-panel yang empuk serta terdapat jam khas Maserati yang masih dipertahankan pada seri ini. Nah, untuk tilnya, steering dan teleskopik dari mobil ini juga sudah elektrik ya. Jadi serta kursi di kanan dan juga di kiri pengaturannya juga sudah elektrik sehingga posisi berkendara yang ditawarkan sudah tentu sangat ergonomis. Nah, gaya klasik dari mobil ini sebenarnya juga masih diperlihatkan ya. Terlihat dari speedometernya dan juga tachometer yang masih analog. Jadi tidak full digital sehingga masih terlihat sekali memberikan nilai dewasa dari mobil ini. Oke, lalu terdapat layar MID ya. Nah, MID itu sebenarnya apa sih? Digital yang beresolusi tinggi di tengah-tengah speedometer dan juga tachometer analogo dari Maseratinya sendiri. Nah, MID ini juga dapat menampilkan banyak informasi dan fitur ya. Berbicara tentang fitur, mobil ini juga memiliki fitur radar yang cukup lengkap dan dapat diatur melalui Maserati Touch Control. Plus yang dapat diatur melalui tombol didekatkan persneling atau melalui head unitnya yang sudah touchscreen. Nah, gampang banget kan? Itu semuanya udah sangat canggih. Kalian kalau misalnya bingung tinggal diatur aja, apalagi touchscreen ya kan? Oke, lanjut lagi nih ya. Yang membuat kesan mobil ini sangat mewah adalah penambahan emboss bertuliskan Levante berwarna silver, Dove, dan tombol-tombol pengatur AC yang memiliki material halus sehingga enak untuk disentuh. Nah, berbicara tentang setir nih ya, langsung lanjut aja ya. Oke, berbicara dengan setir dari mobil ini sangatlah simpel. Di sebelah kanan kita bisa menjumpai tombol, ada tombol cruise control, serta di belakang setir juga terdapat 6 buah tombol yang berfungsi seperti untuk menambah dan mengecilkan volume, memajukan atau memundurkan lagu. Kalau dipikir-pikir sih sebenarnya tombol di belakang setir pasti membuat Anda bingung ya. Tapi ketika Anda udah terbiasa akan jauh lebih enak dan setirnya pun juga jadi nggak terkesan banyak tombol ya kan di depan. Balik lagi seperti yang saya bilang bahwa mobil ini ingin memberikan kesan dewasa. Kemudian di bagian konsol tengah ada tombol yang dapat mengatur mode berkendara Anda.
ada mode sport, lalu ada off-road, dan juga ada mode ICE atau kalau dipanjangin itu increase control efficiency. Dan terakhir mode manual. Lalu ada tuas transmisinya yang memiliki mode joystick yang mana akan kembali lagi ke tengah apabila digerakkan. Nah, mungkin bagi sebagian orang yang belum mengetahui, Maserati akan menganggap sistem transmisi ini tidak user friendly. Namun bagi saya sih sebenarnya sistem ini malah terbilang unik ya. Kenapa? Karena ini menjadi suatu ciri khas dari Maserati. Nah, Maserati ini berani tampil berbeda dengan mobil-mobil SUV lainnya. Nggak cuma transmisinya aja, ada juga tombol hill descent control yang umumnya diletakkan di bagian di sekitar konsol tengah atau tuas transmisi. Nah, tapi di Maserati ini tombol ini diletakkan di setir mobilnya. Kemudian mobil yang biasanya membuka bagasi, belakang tombolnya berada di dekat pintu. Untuk Maserati tombolnya ada di bagian atas atau bagian dekat tombol sunroof. Untuk tombol sunroofnya sendiri aja Maserati memiliki 5 tombol yang berbeda dengan mobil Eropa lainnya yang biasanya hanya 1 tombol. Tuh, tombolnya aja udah 5, gimana nggak keren ya kan? Kalau biasanya mobil-mobil itu memiliki cuma 1 tombol. Unik banget kan? Iyalah unik banget, apalagi mewah dan mahal gitu kan. Coba deh kalian cek lagi Maserati dan bandingkan dengan yang lain. Nah, jika teman-teman lokomot di rumah tertarik ingin merasakan keunikan dari mobil Maserati Lavente Grand Sport 2020 NIK 2019, kalian juga bisa menghubungi nomor di bawah ini. Nah, karena harga yang kami tawarkan itu akan sangat bersaing karena kami langsung dari tangan pertama mobil ini. Nggak cuma itu, kami juga akan memberikan promo-promo menarik dan keuntungan-keuntungan lainnya. Atau kalian mau jual mobil, masih rekomendasi mobil, motor yang harus kita review, kalian juga bisa menghubungi nomor di bawah ini nih. Oke, kembali lagi ke mobil Maserati Levante S Grand Sport 2020 NIK 2019. Sistem audionya dari mobil ini sudah Harman Kardon. Dan untuk koneksi bisa menggunakan Apple CarPlay atau Android Auto. Lalu di bagian armrest untuk pengemudi juga ada cup holder selain cup holder normal yang juga berada di konsol tengah. Namun uniknya cup holder di bagian armrest ini juga terdapat pendinginnya. Jadi ada hembusan AC yang masuk ke dalam sehingga menjaga minuman Anda tetap dingin. Tapi nggak lengkap rasanya kalau saya tidak mengajak Anda untuk melihat dan juga merasakan sensasi dari berkendara dari Maserati ini. Well, memang sebuah mobil dari Maserati kualitasnya juga bisa dilihat dari performa berkendaraannya ya. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus Lokomotif hanya di e-channel.